Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini masih pada pembahasan di subbab yang sama, yaitu distribusi peluang binomial materi matematika peminatan kelas 12 semester genap. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, setelah sebelumnya kita membahas tentang konsep variabel acak, pada video kali ini adalah kelanjutannya tentang distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, distribusi peluang acak diskrit ini merupakan suatu cara untuk menyajikan peluang nilai-nilai variabel acak diskrit. Nah, jadi di pembahasan inilah akan kita cari tahu cara untuk menyajikan peluang nilai-nilai variabel acak diskrit. Nah, variabel acak diskrit kan sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel suatu percobaan dan juga nilai-nilainya terbatas atau bisa dihitung, atau disebut juga nilainya berhingga. Next, peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan Px sama dengan X. Jadi ini notasinya. Selanjutnya, distribusi peluang variabel acak diskrit dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, atau persamaan fungsi. Jadi ada 3 macam cara menyatakannya. Nah, berdasarkan video sebelumnya, kita udah mencari ruang sampel untuk kejadian pelemparan bola basket sebanyak 3 kali. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk tabel. Nah, jadi nilai X sama dengan 0 ini adalah kejadian tidak ada sama sekali bola yang masuk ke ring. Nah, jadi kejadiannya adalah sebanyak 1 kali. Selanjutnya, X sama dengan 1 itu maksudnya adalah kejadian bola masuk sebanyak 1 kali dalam 3 percobaan itu. Nah, di sini ada 3, ada MTT ini 1 kali, ini juga yang 1 kali masuk, dan ini. Jadi, banyak anggotanya di percobaan yang ini adalah 3 untuk X sama dengan 1. Selanjutnya, untuk nilai X sama dengan 2. Nah, berarti di sini kejadian 2 kali bola basket masuk ke dalam ring. Nah, di sini bisa kita lihat masuk, tidak masuk seperti ini. Kemudian ini 2 kali masuk ke ring, dan ini sama ya. Berarti banyak anggotanya ada 3. Lanjut untuk X sama dengan 3. Jadi besar peluang kejadian dalam 3 percobaan tersebut ketiga-tiganya bola basket masuk ke dalam ring. Jadi hanya ada 1 sini. Jadi banyak anggotanya adalah 1. Oke, next. Nah, dari tabel tadi bisa kita peroleh, nah, peluang tidak ada bola basket yang masuk ke ring. Jadi penulisannya sesuai dengan yang tadi. Penulisannya di sini. Nah, ini cara penulisannya. Kita terapkan di sini. Nah, jadi untuk F0, jadi peluang kejadian tidak ada bola yang masuk sama dengan P, X sama dengan 0. Kita gunakan N1 ini per NS. Jadi N1 itulah adalah banyaknya anggota di percobaan untuk nilai X sama dengan 0, dan kemudian NS ini adalah ruang sampel secara keseluruhan. Jadi tadi kan ada 8 ruang sampel. Jadi besar F0 sama dengan P, X sama dengan 0 itu adalah 1/8. Lanjut untuk yang kedua, peluang bola basket masuk ke ring sebanyak 1 kali. Nah, ini tadi. Nah, kita gunakan F1, jadi berubah yang tadi di sini F0, sekarang jadi F1 sama dengan P, X sama dengan 1 sama dengan banyaknya anggota. X sama dengan 1 itu adalah 3, di N sama dengan N2 itu nilainya 3. Kita masukkan ke sini,
per NS-nya 8. Jadi untuk peluang bola basket masuk ke ring 1 kali adalah 3/8. Lanjut yang ketiga, peluang bola basket masuk ke ring 2 kali. Nah, ini tinggal kita ganti F2 sama dengan PX sama dengan 2 sama dengan N3 per NS. Jadi N3 ini banyak anggotanya 3, kemudian NS-nya 8. Jadi ini sama dengan yang ini. Oke, selanjutnya yang keempat, masih ada satu yang belum kita hitung, yaitu peluang bola basket yang masuk ke ring 3 kali. Jadi ketiga kali bola itu masuk. Tinggal kita ganti menjadi F3 sama dengan PX sama dengan 3 sama dengan N4 per NS. N4 nilainya 1, kemudian NS-nya tetap ruang sampelnya itu 8. Nah, oke, next. Dari pernyataan-pernyataan ini bisa kita peroleh distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, kemudian nanti akan kita buat satu bentuk lagi menjadi bentuk persamaan fungsi sesuai dengan yang dijelaskan di awal tadi. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, bisa kita buat seperti ini. Ini X sama dengan X. Nah, X kecilnya ini kan ada 0, 1, 2, 3. Kemungkinan tidak ada yang masuk, ini kemungkinan sekali masuk, ini kemungkinan 2 kali bola masuk ke ring, dan ini kemungkinan 3 kali bola masuk ke ring. Jadi untuk X sama dengan 0, Fx-nya 1/8. Kemudian untuk X sama dengan 1, Fx-nya 3/8. Lanjut untuk X-nya sama dengan 2, Fx-nya 3/8 sesuai dengan yang sudah kita cari tadi. Dan untuk X sama dengan 3, Fx-nya 1/8. Nah, selain dalam bentuk tabel juga bisa dalam bentuk grafik. Nah, ini grafiknya. Jadi untuk X sama dengan 0, cara membacanya, Fx-nya ini 1/8. Kemudian untuk X yang sama dengan 1, Fx-nya ini 3/8. Kemudian untuk X sama dengan 2, ini Fx-nya adalah 3/8 juga. Selanjutnya untuk X sama dengan 3, Fx-nya adalah 1/8. Jadi sama saja dalam bentuk tabel ataupun grafik, maknanya sama, hanya bentuknya aja yang berbeda. Jadi ada yang tabel dan grafik. Lanjut ke bentuk yang ketiga, penyajiannya bisa dalam bentuk persamaan fungsi. Nah, bagaimana bentuknya? Bisa kita lihat. Fx sama dengan, nah karena di sini kan tidak ada Fx nilainya 0, jadi Fx bernilai 0 itu untuk X yang lain. Jadi kalau bukan X ini, maksud di sini. Kemudian Fx-nya 1/8 untuk X sama dengan ini. 1/8 kan bisa kita temukan pada X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Jadi penulisannya seperti ini. Selanjutnya Fx 3/8. Jadi 3/8 ini bisa kita temukan pada X sama dengan 1 ataupun X sama dengan 2. Nah, itulah 3 cara menyatakan distribusi variabel acak X. Bisa dalam bentuk tabel, kemudian grafik, dan juga bentuk persamaan fungsi. Next, dari bentuk-bentuk tersebut, nah perhatikan dari nilai-nilai tadi, ini kan, nah kita perhatikan nilai Fx-nya, bahwa nilai Fx itu lebih besar dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Jadi tidak ada yang melebihi 1 maksudnya. Jadi semuanya antara 0 sampai 1. Jadi nilai 0 boleh masuk, nilai 1 juga boleh masuk, tetapi tidak ada nilai yang di bawah nilai tersebut, tidak ada yang bernilai negatif dan tidak ada yang besar dari 1. Oke, selanjutnya di sini kemudian, dan kalau kita jumlahkan nih dari F1, F2, F3, sampai F4 kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 1. Kenapa dapat 1? Kita lihat nih, 1/8 ditambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8. Kita karena penyebutnya semuanya sama, tinggal kita jumlahkan
pembilangnya saja. Jadi 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 itu kan 8. Kemudian itu juga penyebutnya 8. Maka diperolehlah hasilnya itu 1. Jadi secara keseluruhan kalau dijumlahkan seluruh peluangnya itu akan menghasilkan 1. Nah, dengan demikian, secara umum diperoleh sifat-sifat peluang nilai-nilai variabel acak sebagai berikut. Nah, misalkan X adalah suatu variabel acak diskrit bernilai X1, X2, X3 sampai Xn, dan Fxi merupakan peluang nilai-nilai variabel acak X dengan I sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai N. Nah, kita kan tidak tahu berapa kali percobaan karena contoh yang tadi kan hanya sampai 3. Nah, bisa jadi nanti di soal-soal yang lain bisa sangat banyak percobaan yang dilakukan. Nah, maka Fxi memenuhi dua sifat berikut. Yang pertama, yaitu Fxi lebih besar dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1 untuk I sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai N. Jadi mau berapa kali pun percobaan yang dilakukan, jadi nilai Fxi-nya itu tidak bernilai negatif dan juga tidak lebih besar dari 1. Nah, ini adalah batasannya. Kemudian sifat yang kedua, nah, jumlah Fxi dari X sama dengan 1 sampai N mau berapa kali pun percobaannya, jadi Fxi-nya kalau dijumlahkan dari F1 sampai Fn akan menghasilkan 1 juga. Nah, itulah pembahasan untuk materi distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Next video akan kita bahas lagi materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.